Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Seri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Pak. Sudah melaksanakan pembelajaran ya Pak ya? Iya. Di kelas 10D ya Pak? 10D betul. Baik, setelah Pak Heri melakukan pembelajaran dan saya mengamati bagaimana Pak Heri menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan dan melakukan pembelajaran, kita akan melakukan percakapan ya Pak, pasca observasi. Tujuannya adalah kita saling tentunya Bapak ya melakukan refleksi diri, kemudian kira-kira apa yang harus diperbaiki dan yang perlu dipertahankan seperti itu Pak. Nah yang pertama Pak, mungkin saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi pembelajaran tadi di kelas 10D? Oke, baik. Yang pertama saya rasakan ya senang ya. Artinya saya coba mengaplikasikan pembelajaran dengan teknik model diferensiasi, KSE dan budaya positif ya. Di situ ada sesuatu yang hal baru bagi saya, tentunya pengetahuan baru bagi saya. Saya senang juga. Saya kira itu. Jadi perasaan Pak Seri itu sangat senang karena Pak Seri mampu mengimplementasikan pendekatan diferensiasi ya Pak ya. Sekaligus Bapak juga tadi saya lihat saat observasi pembelajaran Bapak juga menyampaikan proses di mana penguatan kompetensi sosial emosional ya Pak dengan teknik stop itu luar biasa kalau menurut saya. Nah kira-kira Pak, menurut Bapak sejauh mana Bapak sudah berhasil mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah Bapak tetapkan di awal? Oke, untuk tujuan pembelajaran sih kalau saya lihat sih memang belum 100% ya Pak ya. Tapi kalau saya perhatikan lebih baik daripada pembelajaran yang model konvensional ya. Artinya di sana ada diferensiasi, artinya kita mengkelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, terus menumbuhkan budaya positif, juga KSE ya, dan menurut saya itu sangat pengaruh sekali. Jadi terutama pada saat sebelum pembelajaran kan ada teknik stop dan sebagainya ya, itu menurut saya sangat pengaruh pada saat siswa mau belajar itu lebih konsentrasi ya Pak. Terus juga pembelajaran juga lebih menarik menurut saya. Baik, Bapak tadi sudah menyampaikan ke saya terkait hal-hal yang sudah baik dan sudah dianggap tercapai ya Pak ya. Itu kalau Pak Soeri membayangkan sebuah kelas yang tadi Bapak ajarkan, itu kira-kira kalau kita kasih skala 1 sampai 10 kira-kira sudah di angka berapa Bapak berhasil mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran Pak? Baik, jadi kalau saya penilaian sendiri ya berarti Pak ya, pengamatan saya 1 sampai 10 ya Pak. Kalau saya berdasarkan hasil pembelajaran pas observasi kemarin itu ya antara 80-85 Pak, sekali antara 80-85. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih Pak Seri. Kemudian Pak Seri ketika menyampaikan bahwa Bapak menilai diri sekitar di angka 80-85, kira-kira faktor apa tuh Pak yang menyebabkan Bapak kayaknya saya masih berada di angka 80-85 dalam pembelajaran? Ya, baik. Jadi kalau saya perhatikan memang kenapa saya berani menilaikan 80-85 ya. Pertama, dalam proses pembelajaran itu suasana kelas nyaman Pak. Artinya semua siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Walaupun tidak semuanya Pak ya. Tapi persentasenya lebih banyak anak yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus juga kalau saya lihat juga tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu juga kalau lihat dari refleksi dari anak-anak pada saat refleksi itu atau pada saat anak melakukan diskusi atau hasil pembelajaran sangat positif Pak. Nah, jadi itu mungkin yang dasar saya kenapa skala saya 80-85 itu. Tapi memang saya mencoba mengingat kembali saat saya mengamati Bapak mengajar observasi, memang saya lihat anak-anak itu memang begitu tertarik ya Pak. Bapak secara dari awal Bapak membagi kelompok itu dengan gaya belajar mereka, ada yang audio visual, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Bahkan Pak Soeri juga memberikan bahan secara langsung sehingga anak itu yang kinestetik itu betul-betul bisa merasakan seperti ini loh kayak gitu. Jadi kalau menurut saya itu sudah keren Pak. Baik Pak, kalau menurut Bapak nih, tadi Bapak sudah menyampaikan kriteria penilaian Bapak. Tentu Bapak memiliki hambatan ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa yang masih Bapak rasakan? Oke, baik. Untuk hambatan memang masih ada ya. Pertama di teknis mungkin Pak, di pembentukan layout kelompok Pak. Jadi ternyata kalau menurut saya layout kelompok itu pada saat anak melakukan diskusi itu layout itu sangat penting. Karena pada saat kita membuat layout itu menentukan
keaktifan pada saat anak diskusi. Baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah peralatan dan media mungkin ya. Artinya memang kemarin kan saya membuat Nabati dan video ya, ada video dan saya membutuhkan alat speaker, membutuhkan laptop, LCD proyektor. Agak sedikit kendala di situ. Artinya butuh waktu yang cukup lumayan lama untuk menyiapkan peralatan tersebut. Nah, untuk siswa sendiri mungkin ada beberapa yang memang belum begitu aktif itu. Nah, ya, saya kira itu mungkin. Setidaknya ada 3 poin yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak masih mengalami hambatan dari sisi layout peserta didik. Kemudian yang kedua, Bapak juga masih mengalami hambatan kaitannya dengan persiapan ya, alat dan media. Dan yang ketiga, Bapak masih melihat mungkin ada beberapa murid yang masih kurang aktif ya Pak. Iya, betul. Nah, kira-kira Pak, rencana apa yang Bapak? Pasti kan biasanya kan kita kalau ketika kita mengalami perjalanan satu kehidupan ya, biasanya kita suka terlintas tuh Pak pikiran, oh kayaknya saya akan melakukan ini. Apakah Bapak sudah terpikirkan rencana seperti apa untuk baik, memperbaiki hambatan tersebut? Dari 3 hambatan tadi itu Pak ya, yang pertama kan layout ya. Artinya saya harus punya bentuk-bentuk layout yang istilahnya lebih inovatif, yang tentunya mendukung pada saat anak melakukan diskusi. Terus yang kedua untuk alat dan sarana dan prasarana atau alat dan media, ya artinya saya butuh adaptasi ya. Artinya dengan proyektor saya sebelum pembelajaran itu harus memastikan dulu mungkin Pak, memastikan proyektor dapat digunakan dengan baik, terus juga alat dan sebagainya itu pasti dipastikan dapat berfungsi dengan baik, termasuk juga media ya Pak ya. Kemudian yang siswa yang ada beberapa siswa yang kurang aktif, ya artinya saya coba akan lebih memancing ya, artinya saya harus lebih peka terhadap kondisi siswa mungkin yang kurang aktif, artinya saya coba akan lebih melibatkan lagi siswa pada saat pembelajaran itu. Artinya Bapak akan mencoba memberikan stimulasi-stimulasi atau formula-formula tertentu atau formula alternatif sehingga peserta didik paling tidak dia mampu lebih terangsang untuk lebih aktif lagi. Iya, betul. Baik Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, kapan Bapak akan melaksanakan dan bagaimana Bapak berkomitmen ini akan saya lakukan? Ya, baik. Ya, saya kira di pertemuan berikutnya saya akan langsung coba Pak. Artinya dengan ini kan materi ini kan akan berlanjut di kelas-kelas yang lain ya. Nah ini di kemarin pada observasi ini ya sebagai bahan evaluasi, dan di minggu depan pada saat pertemuan di kelas yang lain saya coba akan lebih mempersiapkan dari tadi kekurangan tadi itu. Artinya Bapak akan mencoba menerapkan berbagai macam kegiatan yang sudah Bapak lakukan secara inovatif kreatif ke kelas-kelas yang Bapak ampu seperti itu. Iya, yang belum masuk ke mata pelajarannya kan ya nanti di pertemuan berikutnya. Gitu. Kira-kira Pak, harapan Bapak tercapai nggak nih Pak dari apa yang tadi kita lakukan dari mulai observasi sampai sekarang Pak? Ya, kalau ketercapaian sih, kalau menurut saya sih tercapai lah ya, walaupun masih ada beberapa poin-poin yang menjadi catatan tadi yang tadi 3 poin itu, tapi menurut saya sih tercapai Pak. Artinya di sini saya ada pengalaman baru tentang teknik pembelajaran ya. Teknik apa ya kalau diferensiasi itu? Ya model pendekatan ya, diferensiasi dengan KS ataupun budaya positif. Saya kira tercapai ya Pak. Walaupun ada proses ya evaluasi gitu Pak. Terakhir nih Pak, saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana kesan Bapak, perasaan Bapak dengan adanya kegiatan coaching seperti ini Pak? Oh iya, sangat positif Pak. Bila perlu ini artinya coaching ini nggak hanya ke satu guru ya Pak, artinya bisa ditularkan, mungkin bergantian kali ya, artinya hari ini mungkin saya di coaching sama Pak Andre, suatu saat setelah saya mendapatkan pembelajaran dari Pak Andre, coaching dari Pak Andre, saya bisa mengcoaching guru yang lain mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Suheri. Memang pada akhirnya kita guru yang hebat itu adalah guru yang mau belajar. Ada sebuah filosofi mengatakan kalau guru berhenti belajar maka saat itu dia sudah berhenti menjadi seorang guru. Jadi terima kasih, sukses selalu buat Pak Suheri, dan mudah-mudahan kita selalu semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suheri.